Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur jika pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti walaupun masih melalui Zoom. Sebelum masuk ke hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya, kita akan angkat pujian Pakailah Hamba hari ini. Selanjutnya, votum dan salam akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Kami persilahkan. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 42 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
saya silakan pada Ibu Retno sebagai pemimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan warta jemaat yang akan disampaikan Saudari Nadia Evania Loveta. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Saudara Jason Abednego 15 November, Evangelis Nicholas Evan Setiawan 16 November, Ibu Novita Telman 19 November, Ibu Deborah Joyce Noviana H 19 November, Ibu Jose Finawati 20 November, dan Ibu Sylvia Andriani Wibisono 20 November 2020. Selanjutnya untuk yang berulang tahun pernikahan minggu ini, kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak dan Ibu Yohanes Setiawan Dadi pada tanggal 18 November 2020. Selamat. Buku 1 tahun Gema dan Pedati. Telah tercetak buku 1 tahun Gema dan Pedati. Buku tersebut dicetak dengan jumlah terbatas dan jemaat bisa mengambilnya di gereja. Bagi yang merasa terberkati dengan buku ini dapat mengirimkan persembahannya ke rekening BCA atas nama Lidiatin Lestari. Persembahan akan dipergunakan untuk dana cadangan gereja. Info pemesanan hubungi Saudari Dwi Tsunami. Selanjutnya Panitia Natal dan Tahun Baru. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa telah terbentuk Panitia Natal 2020 dan tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Averis Kristansa, Bendahara Jessica Yovita Florentina, si acara Antonias Putri Sri Probiantono, Cevina Junita Kencana, dan Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Multimedia dan Publikasi Monica Kosasih, Tania Novita Triana, dan si doa Elisa Senjamar Warni. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan panitia Natal ini, serta partisipasi jemaat untuk acara Natal yang akan dilakukan. Selanjutnya ada warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Warta Komisi Youth. Komisi Youth Tumbuh Bersama akan diadakan pada hari tanggal Rabu 18 November 2020, waktunya 19 WIB, pembicara Pendeta Edi SS, dengan tema Kelahiran Yesus Part 1, Herodes dan Orang Majus. Worship leader-nya Saudari Aurelia, dan screen operator-nya Saudari Veve. Segenap anggota Komisi Youth untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom. Warta Komisi Perempuan. Persekutuan Komisi Perempuan akan diadakan pada Kamis 19 November 2020, pukul 17.30 WIB, dengan pembawa firman Ibu Lucia A. Hudiono dan pemimpin pujian Ibu Liane H. Pribadi. Mengundang segenap anggota Komisi Perempuan untuk mengikuti persekutuan melalui Zoom. Selanjutnya, pembinaan warga jemaat akan diadakan pada 21 November 2020. Waktunya pukul 10 sampai 11 WIB dengan pembicara Bapak Anton Sri Probiantono dengan tema refleksi. Mengundang segenap jemaat untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tengah minggu. Kegiatan yang akan diadakan dalam minggu ini adalah persekutuan doa pagi pada hari Rabu 18 November pukul 6.30 WIB. Komunitas Youth Tumbuh Bersama Rabu 18 November 19.00 WIB. Persekutuan Komisi Perempuan, Kamis 19 November, 17.30 WIB. Komisi Youth, Jumat 20 November, 19 WIB. Dan pembinaan warga jemaat, Sabtu 21 November, pukul 10 WIB. Persembahan diakonia pada kebaktian pagi ini diadakan persembahan untuk kas diakonia. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Selanjutnya ada persembahan-persembahan yang lainnya dalam masa peralihan tugas kepada bendahara majelis yang baru. Untuk sementara ini persembahan mohon tetap ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 731 035 0111 dengan AN Lidiatin Lestari dan melakukan konfirmasi kepada Ibu Melisa di nomor WA 085 611 011 81. Persembahan harap diberikan keterangan, misalnya untuk kas gereja, diakonia, perpuluhan, permata, persembahan COVID, atau persembahan lainnya.
Apabila ada perubahan rekening akan diberitahukan dan disosialisasikan kemudian. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Dukungan untuk pembangunan kantor sinode. Diberitahukan segenap jemaat bahwa jadwal GKMI Pengharapan untuk mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor sinode adalah tanggal 19 sampai 25 April 2021. Selain memberikan dukungan dalam bentuk makan siang, diharapkan gereja yang mendapat jadwal dapat mengunjungi lokasi pembangunan dan berinteraksi dengan para pekerja. Dengan demikian, selain kebutuhan dana untuk makan siang sebesar Rp8.400.000, juga diperlukan dana untuk kunjungan ke kantor Sinode Semarang dengan perkiraan dana sebesar Rp4.100.000. Jadi total biaya yang harus disediakan adalah sebesar Rp12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana adalah Rp22 miliar. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara, GKMI Pengharapan, dan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau gedung kantor sinode. Terakhir, laporan persembahan. Dukungan makan siang pekerja pembangunan kantor sinode dan transportasi sinode Semarang sampai dengan Minggu 8 November 2020 adalah sebagai berikut. Dana yang diperlukan Rp12.500.000 dan persembahan yang telah masuk adalah Rp3.600.000. Jadi dana yang masih kurang adalah Rp8.900.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Terima kasih Saudari Nadia. Kita akan menyanyikan pujian Semua Baik sebelum doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh Pak Aji. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kami persilahkan Pak Aji. Terima kasih Ibu Retno. Mari semua Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami berdoa khususnya buat kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh Pak Friedriman boleh menguatkan iman kami, boleh menjadi garam di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan ya Bapak. Kiranya apa yang kami berikan setulus hati kami, seikhlas hati kami, seturut kehendak hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga GKMI Pengharapan pada khususnya ya Bapak. Khususnya jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau tolong jemaat-jemaat ini ya Bapak. Biarlah yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau hiburkan. Biarlah yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak, Engkau pulihkan kembali ya Bapak. Khususnya kami juga berdoa ya Bapak buat Pendeta Agus dan juga Pendeta yang mengalami saat ini, khususnya Pak Sumardi yang mengalami kesehatannya ya Bapak. Kiranya Kau jamah dengan tangan kuasa Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu ya Bapak, Kau sembuhkan, Kau angkat segala penyakitnya ya Bapak.
Biarlah melalui dokter yang merawatnya Tuhan, senantiasa penuh kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang studi maupun yang bekerja di luar kota dan luar negeri Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu ya Bapa. Kau berikan damai sejahtera di dalam Tuhan dan juga Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah iman mereka boleh bertumbuh hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kondisi ekonomi akibat virus COVID-19 ini ya Bapa. Baik jemaat yang berpenghasilan harian dan jemaat yang memiliki usaha ya Bapa. Kiranya Tuhan ada mujizat Tuhan terjadi di dalam kondisi saat ini yang tidak menentu ini ya Bapa. Yang bekerja Kau berikan penghasilan yang terbaik. Yang memiliki usaha Tuhan Kau berikan kelancaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program dan kegiatan pelayanan gereja dan sinode Tuhan. Khususnya pelayanan panitia Natal yang sudah terbentuk ya Bapak. Kiranya Kau berikan mereka talenta-talenta yang luar biasa ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat. Biarlah pengurus-pengurus Natal, panitia Natal ini boleh bekerja dengan baik ya Bapak. Kau persiapkan apa yang mereka butuhkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat acara Natal PGNW, Komisi Perempuan dan Komisi Bapak. Kiranya ya Tuhan, Kau persiapkan acara panitia Natal dan Tahun Baru GKMI Pengharapan ini ya Bapak. Biarlah boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dan acara Natal PGW 1 untuk Komisi Perempuan dan Komisi Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya hamba juga berdoa khususnya buat persiapan pendewasaan gereja Sidorejo Lampung. Kiranya melalui pendewasaan gereja Sidorejo Lampung ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Bapak. Biarlah GKMI cabang Sidorejo ini menjadi garam di sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat pembangunan kantor Sinode GKMI. Kiranya Tuhan, apapun persoalannya, baik itu dana maupun tenaga kerjanya ya Bapak, kiranya Kau persiapkan. Biarlah pembangunan kantor Sinode GKMI ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa, negara kami Indonesia ya Bapak. Khususnya buat para pemimpin bangsa dan aparat keamanan. Biarlah mereka boleh menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai kehendak Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kondisi keamanan, kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Kiranya dengan notabene berbagai suku, agama, maupun golongan Bapak, kami boleh satu hati, boleh saling membantu, saling mengasihi ya Bapak. Khususnya buat kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan mengasihi mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang berdampak virus corona. Biarlah ya Tuhan, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini Tuhan, kami percayakan semua ini di dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya apapun persoalannya kami hadapi saat ini tidak melebihi batas kemampuan kami ya Bapak. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, biarlah pencegahan penyebaran virus ini tidak begitu meluas ya Bapak. Biarlah Kau pulihkan kembali ya Bapak. Biarlah pengobatan terhadap pasien yang terkena virus corona ini ya Bapak. Biarlah boleh berjalan dengan baik, khususnya buat tenaga medis yang menangani Tuhan. Berikan dia kesehatan yang lebih baik lagi ya Bapak. Khususnya buat persiapan tersedianya obat dan vaksin yang dapat mematikan virus ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keamanan dan ketenangan kebijakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi dan menjalani kebiasaan baru selama masa pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap mematuhi protokol yang diberikan kepada kami, khususnya peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan ke Ibu Retno. Terima kasih Pak Aji. Kita akan menyanyikan lagi pujian pribadi yang mengenal hatiku. Untuk selanjutnya nanti Bu Priskila akan berdoa untuk firman Tuhan dan membacakan Alkitab. Kami persilahkan Bu Priskila untuk membacakan Alkitab dan doa persiapan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama kami sampai saat ini. Tuhan selalu memelihara kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Fristriman. Kiranya Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati persiapan yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kami sebagai jemaat-Mu untuk kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pelita di dalam hidup kami sehingga kami senantiasa boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Tuhan penyampaian firman pada pagi hari ini. Kami berdoa buat sarana internet yang kami gunakan, kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Fristriman, dengan tema doa, puasa, dan penyembahan. Firman Tuhan yang mendasari dari pemberitaan firman Tuhan pagi ini, dari Matius 6, ayat 16 sampai dengan 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Fristriman. Baik, mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum
pemberitaan firman. Ya Allah Bapa, ya Allah Anak, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Nya yang begitu mendalam bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena hati-Mu selalu mencari kami. Mereka-mereka yang belum percaya. Dan Roh Kudus, terima kasih. Kau yang membimbing kehidupan kami. Yang mencerahkan kebenaran-kebenaran baru kepada kami. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami masih boleh mengadakan ibadah online dengan sebebas-bebasnya. Karena di daerah lain, di luar negeri maupun di dalam negeri, masih ada saja halangan-halangan untuk gereja-gereja tertentu untuk mengadakan ibadah dengan bebas. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah daerah di tempat itu, supaya mereka berubah pandangan terhadap hal ini. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masih diberi kesehatan. Kami masih diberi ingatan ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah pada hari-hari Minggu yang telah lewat maupun yang akan datang. Tuhan memelihara kami. Tuhan memberi kami berkat baru tiap hari. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan Tuhan berikan kami selalu hati yang bersyukur. Jangan hati yang bersedih, hati yang negatif, tapi hati yang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Beracarlah Roh Kudus, karena ini adalah acara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, boleh saya lihat slide yang pertama? Di dalam Matius 6:16-18 tadi juga disebut hal munafik. Jadi kita tidak akan mendalam hal itu karena kita akan mendalam tentang doa, puasa, dan penyembahan. Tapi munafik itu, kemunafikan itu adalah hal yang kekejian bagi Tuhan. Di dalam Matius 23 sampai 8 kali Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau ahli Taurat dan Farisi. Munafik, pemimpin-pemimpin gereja munafik, 8 kali dalam Matius 23. Saudara-saudara, maka kemunafikan itu sekali-sekali jangan kebiasaan bagi kami-kami ini. Baik, kita akan membicarakan tentang doa. Boleh slide yang kedua. Mengapa doa itu sulit? Karena banyak orang yang merasa bahwa doanya itu tidak dijawab. Nah, doa yang tidak dijawab itu kadang-kadang siapa yang salah? Kadang-kadang kita juga harus refleksi. Mengapa doa saya tidak dijawab? Apakah Tuhan itu tidak senang sama saya atau bagaimana? Dalam hal itu mungkin ada kebenaran. Karena doa itu sebenarnya doa itu dimaksudkan untuk dijawab. Di poin yang terakhir itu Anda bisa lihat. Orang-orang tidak tahu bahwa doa itu dimaksudkan untuk dijawab. Doa itu dimaksudkan untuk dijawab. Kalau tidak dijawab, ada sesuatu yang salah. Dan kebanyakan yang salah bukan Tuhan, tetapi biasanya yang salah itu ya kita-kita ini. Refleksi, saudara-saudara. Hati kami ini masih ada benci, iri,
mulut kita ini masih penuh dengan umpatan-umpatan dan sebagainya dan sebagainya. Tidak tahu mengapa harus berdoa. Banyak orang Kristen berdoa, doanya begini. Terima kasih Bapa untuk makanan yang telah tersedia, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat malam ini. Kiranya Tuhan berkati istirahat kami dan Tuhan jaga rumah kami tidak kemasukan maling. Kalau itu disebut doa, memang doa, tapi bukan yang dimaksud di sini. Tidak tahu mengapa harus berdoa. Dan ini juga bukan kesalahan jemaat. Ini juga sering adalah kesalahan gereja. Karena kurang dipraktekkan dalam gereja. Saudara-saudara tahu ada gereja kecil di Jalan Raden Saleh. Itu mengadakan tiap minggu 1 hari. Doa 12 jam. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu orang-orang yang datang saudara-saudara dari Priok, dari Bogor, bukan dari sekitar situ saja. Gereja itu sekarang menjadi gereja besar di daerah Kelapa Gading dan gedungnya bisa muat kira-kira 10.000 orang. Gereja Mawar Syafrot. Mungkin orang-orang Kelapa Gading lebih tahu dari saya. Tidak menyadari dalam doa ada kuasa. Saudara-saudara, saya lihat dengan mata sendiri bagaimana ada doa-doa penyembuhan di mana orang pada sembuh. Juga melihat YouTube, melihat klip-klip dari Reinhard Bonke yang mengadakan KKR di Afrika, di beberapa negara di sana. Karena dia terpanggil untuk melayani Afrika. Orang yang datang naik kursi roda, akhirnya bisa jalan pulang tanpa kursi roda. Tidak menyadari doa itu membangun keintiman. Saudara-saudara, Tuhan itu ingin intim dengan kita. Kalau kita belum mau intim dengan dia, udah duluan mau cari keintiman. Tapi kita tidak berikan dia kesempatan untuk intim dengan dia. Sekali lagi, tidak tahu bahwa doa itu dimaksudkan untuk dijawab. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa doa itu tidak dimaksudkan untuk dijawab. Kalau tidak, Paulus tidak berkatakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus juga menekankan untuk berdoa. Slide berikut. Bumi ada dalam kuasa manusia. Mungkin banyak yang tidak percaya hal ini. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Saya minta salah satu pengurus ini supaya dibacakan. Halo. Saya bacakan ya Pak. Silakan. Suara Anda yang paling keras. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terima kasih. Saudara-saudara, sebenarnya ini berpanjang-panjang kalimat ini. Sebenarnya ini bisa cuman pendek. Saya bacakan. Ayat ini mengatakan sebenarnya ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa
atas seluruh bumi. Sudah jelas sebenarnya. Tidak perlu dikatakan menguasai ikan-ikan di laut, burung di udara, dan sebagainya. Kalau sudah menguasai bumi, maka itu semua dengan sendirinya sudah dikuasai. Jadi sekali lagi saudara-saudara, supaya mereka yaitu manusia berkuasa atas seluruh bumi. Karena bumi ini, saudara-saudara, bukan dalam kuasa Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa mengadakan apa-apa di bumi ini. Jelas bisa. Menghancurkan bisa. Tetapi bumi ini tidak dikuasai oleh Allah. Karena kalau bumi ini sudah dikuasai oleh Allah, maka tidak ada Fritz Triman bawa firman. Tidak ada pendeta Edi SS. Tidak ada gereja malahan. Dan Mbak Dwi kerjanya cuma menyembah Allah. Kita semua bukan Mbak Dwi aja. Jadi bumi ini udah jadi surga, saudara. Kalau bumi ini dikuasai Allah. Nggak ada lagi tuh setan-setan tuyul-tuyul. Jadi apa doa itu perlu? Perlu. Karena kita hanya menguasai dunia ini. Dan kita tidak sempurna. Tapi Tuhan adalah sempurna. Jadi karena kita tidak sempurna, kita harus berdoa kepada Allah untuk merubah dunia ini. Jika ada COVID-19, berdoalah supaya COVID itu lalu. Jika ada kesedihan, kelemahan, kesakitan, dan sebagainya, berdoalah supaya Allah menyembuhkan. Yang kedua, minta tolong lagi membacakan Matius 18, 19 sampai 20. Tolong. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih. Sekali lagi. Saudara-saudara, 2-3 orang. Bisa benar, bisa mungkin juga tidak. Kira-kira tahun 80-an, pertengahan 80-an. Waktu GKMI Anugerah belum dewasa. Dan bangunan yang sekarang belum berdiri. Saya ke bangunan yang lama waktu itu. Dan kita ada pertemuan pengurus. Bukan majelis ya, kita belum dewasa. Nah, waktu itu pendeta adalah gembala, adalah Pak Robi. Jadi waktu kami sedang meeting, terus kami dengar ada suara gitu. Kemudian saya melongok dan melihat 3 pendeta memegang seorang wanita jemaat dari Anugerah yang kesurupan, saudara-saudara. Wih, itu kekuatannya luar biasa. Luar biasa. 3 laki, 1 cewek. Saudara-saudara, mereka itu sudah mungkin udah kira-kira sejam berdoa, tapi belum mau keluar itu. Yang ngaku Pak Haji, rohnya itu mengaku Pak Haji. Jadi waktu saya melihat itu, saya panggil teman-teman. Saya mengatakan waktu itu kira-kira ada 10 dari kita. Kita mendoakan. Tumpangkan tangan kepada wanita itu dan kita semua berdoa. Begitu kita berdoa, belum sampai 5 menit, saudara-saudara. Roh itu keluar dari perempuan itu. Dia katakan begini. Waduh, gerah. Keluar dia. Langsung lemes cewek itu. Saudara-saudara, jadi
Anda sendiri jawablah pertanyaan di atas itu. Apa doa itu perlu? Menurut saya sangat-sangat perlu. Next slide, please. Allah tidak akan bertindak apa-apa selain menjawab doa yang dikatakan John Wesley. Dan itu benar, karena Allah tidak akan bertindak. Dia mau selalu terlibatnya manusia di dalam apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan. Next slide, please. Jadi yang saya tadi katakan, doa ini, dunia ini dalam kuasa manusia. Dan hanya manusia yang bisa menggerakkan Allah untuk merubah keadaan. Manusia memberikan hak kepada surga untuk bertindak. Berdoalah supaya COVID-19 segera berakhir. Pemerintah dapat mengatasi berbagai masalah, radikalisme, korupsi, narkoba, pelecehan terhadap anak dan wanita. Berdoalah bagi perkembangan GGKMI. 100 tahun, saudara-saudara, anggota kita GGKMI seluruh Indonesia tidak lebih dari 18.000. Dan gereja yang tadi saya sebutkan di Kelapa Gading, kalau tidak salah anggotanya itu 30-an ribu. Satu gereja. Ini kita nggak tahu berapa gereja di seluruh Indonesia. Berdoalah untuk perdamaian dunia. Ada yang mungkin bilang, percumalah berdoa untuk perdamaian dunia. Nggak bakalan damai dunia. Siapa tahu, saudara-saudara, Tuhan sedang menunggu, sedang menghitung berapa suara yang berdoa. Mungkin dia punya target. Mungkin dia bilang kalau ada 100 juta orang berdoa untuk perdamaian dunia, maka saya berikan damai. Siapa tahu. Saya tidak bilang begitu ya. Nah mungkin doa kita itu pas. Ngepas menjadikan 100 juta. Kita tidak tahu. Tapi berdoalah. Berdoalah. Saudara-saudara, berdoa itu bukan cuma hal-hal seperti ini. Yang luas. Tapi juga untuk hal-hal kecil. Saudara kalau melihat atau membaca ada kecelakaan. Truk menubruk kendaraan. Supirnya mati. Di dalam kendaraan ini yang mati ibu dan anak. Bapak dengan 2 anak laki-laki hidup. Saudara, kalau saya membaca berita seperti itu, saya berhenti sejenak. Saya tidak anggap itu sebagai cuman berita, tapi saya anggap itu sebagai sesuatu untuk didoakan. Kita doa untuk keluarganya sang supir. Mereka-mereka yang supir-supir yang di Indonesia ini, kebanyakan juga bukan orang-orang yang dari kalangan tinggi. Dan mereka biasanya juga mempunyai istri yang ibu rumah tangga, saudara-saudara. Karena istrinya itu juga pendidikannya juga nggak tinggi. Coba Anda pikirkan siapa yang nanti mencari uang untuk keluarga ini. Pernah pikirkan itu, saudara-saudara. Ibu yang tidak bisa bekerja karena tidak pernah dilatih. Bagaimana? Doakan ibu itu. Supaya bisa mendapat keterampilan baru untuk mencari nafkah. Doakan anak-anak supaya mereka dapat pendidikan yang baik. Dan untuk kendaraan yang tadi ibunya meninggal dan suaminya hidup dan 2 anak laki-laki dan suaminya hidup dan 2 anak-anak lakinya juga hidup.
itu juga bukan kira-kira begitu atau contoh, bukan saudara. Joe Biden yang presiden elect yang akan menjadi presiden Amerika mengalami hal itu. Dan dia pernah ingin bunuh diri. Kalau kita baca seperti itu, seharusnya kita juga berdoa untuk kekuatan sang suami. Jadi saudara-saudara, berdoalah, sekali lagi berdoalah. Berdoalah. Next slide please. Saudara-saudara, mungkin ini adalah satu topik yang jarang banget dibicarakan. Menurut Pastor Dr. Miles Monroe, seorang gembala jemaat yang cukup dikenal, gerejanya juga besar, dan dia pengarang udah cukup banyak buku. Di dalam bukunya tentang doa dan puasa, maka dia katakan jumlah kata puasa di Alkitab sepertiga dari kata doa. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak disebut di Alkitab. Cukup banyak, saudara. Dan berpuasa itu juga perintah dari Tuhan Yesus juga. Jadi puasa ini adalah sesuatu hal yang jarang dibicarakan, apalagi dipraktekkan. Dan puasa ini perlu, saudara-saudara. Puasa ini memberi kuasa kepada doa. Can I have the next slide, please? Sedekah, berdoa, berpuasa. Di dalam Matius 6:1-18 yang kita tidak akan baca kepanjangan, percaya saya bahwa di situ Yesus berbicara dan menekankan sedekah, berdoa, berpuasa kepada murid-muridnya. Berdoa, berpuasa tidak bisa dilepaskan. Di dalam Matius 17:21 Tuhan Yesus waktu murid-muridnya datang kepadanya, dan waktu itu mereka katakan, kita doakan orang ini dia kesurupan tapi tidak bisa. Terus Tuhan Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Next slide please. Tokoh Alkitab yang berpuasa, yang pertama dicatat di Alkitab adalah Musa. Waktu itu Musa berpuasa 4 hari, tidak makan, tidak minum, 2 kali sampean, dan Tuhan memberikan dia hukum 10 hukum Allah. Yang lain-lain pahlawan-pahlawan Alkitab adalah Daud, Nehemia, Yeremia, Daniel, dan sebagainya. Dan Yesus sendiri. Dan masih banyak lagi. Nabi-nabi, para nabi, dan sebagainya. Banyak tokoh Alkitab berpuasa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kejadian-kejadian yang hebat-hebat, itu sebelumnya ada puasa. Kita ingat saja, Ratu Esther waktu mau menghadapi Ahasiweros di benteng Susan. Waktu itu Ratu Esther mau memberitahukan kepada Ahasiweros bahwa ada rencana untuk membunuh orang Yahudi di seluruh negara Persia. Jadi apa yang terjadi? Dia suruh orang Yahudi yang tinggal di benteng Susan untuk berpuasa 3 hari. Supaya Ahasiweros berkenan ditemui oleh Ratu Esther. Jangan main-main, saudara. Zaman itu kalau kita ketemu sama bos, kalau dia tidak senang,
Hukumannya adalah hukum mati. Enak ya? Kita ketemu bos, bosnya nggak senang sama kita, hukum mati. Udah nggak ada PHK, nggak ada apa tuh zaman dulu tuh. Jadi setelah 3 hari Ratu Esther bertemu dengan Ahasiweros dan Ahasiweros senang bertemu dengan Ratu Esther. Dan ceritanya kita tahu setelah Esther memberitahu tentang hal itu, maka mereka yang merencanakan untuk membunuh orang Yahudi, mereka sendiri yang telah tentu dibunuh. Next slide. Ini definisi puasa yang saya sendiri tulis. Puasa adalah kesadaran kita bahwa tanpa keintiman Allah, pelayanan kita kurang maksimal. Dan wujudnya bukan saja tidak makan dan minum untuk waktu yang kita tentukan sendiri, tetapi juga supaya kita hidup dalam penjemahan dan dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, puasa itu percuma kalau kelakuan kita juga nggak benar. Seperti doa juga. Jadi percuma puasa, mendingan enggak. Jangan pikir puasa itu gampang ya. Itu kita harus menyangkal diri. Ada yang lemes, ada yang nggak bisa mikir. Itu alasan juga banyak orang mengapa mereka tidak mau puasa. Dan itu memang bisa terjadi. Alasan masih banyak lagi lah. Isi aja sendiri. Dan puasa itu tidak ada caranya. Di dalam Alkitab tidak ada cara berpuasa itu yang gimana. Saudara, seorang pendeta yang ex-GKMI, kemudian dia gabung dengan GRII, gerejanya Stephen Tong. Kemudian dia gabung dengan City Harvest, gereja karismatik. Dia kalau berdoa bisa menyembuhkan orang, saudara. Dan bukan cuma satu kasus, bukan 2 kasus, banyak kasus yang sembuh kalau dia berdoa. Kita pernah undang dia di Anugerah Rayon Kembangan, gerejanya Pak Timotius Adi Dharma, di mana dia juga adakan doa penyembuh. Mungkin saudara kagum. Dia bisa puasa 120 hari, saudara. Saya belum dengar ada orang puasa 120 hari. Dan puasanya itu bukan puasanya gampang. Puasa dia itu, dia berhenti makan malam ini, sekitar jam 10, dan besoknya dia makan lagi jam 4 atau jam 5. Saya lupa itu, jam 4 atau jam 5. Bilang aja jam 4 lah. Itu selama 120 hari, saudara-saudara. Kalau saya puasa saya itu lebih enteng dari dia. Saya puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum selama 12 jam. Dan saya bisanya baru 3 hari. Mungkin ada yang ketawa, ya 3 hari. Ya boleh coba. Jadi itu. Tetapi juga ada, itu namanya puasa berat. Ada juga yang disebut puasa ringan. Puasa ringan yaitu tidak makan atau minum yang disenangi. Buat saya kopi. Saya bisa tidak minum kopi sehari, ya, buat puasa ringan. Tapi juga bisa sampai 2 minggu, bahkan lebih. Panjang juga bisa. Itu yang ringan. Atau ada juga yang makannya dikurangi. Porsinya di-cut 50%.
Jadi macam-macam lah, saudara sendiri bisa bikin. Karena aturan seperti saya tadi katakan nggak ada. Pokoknya motivasinya yang perlu, saudara-saudara. Kita itu puasa mau apa? Saya kadang-kadang puasa tanpa adanya permintaan. Saya cuma puasa dengan mengatakan, Tuhan ini saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa bergantung pada Tuhan. I want to do this to please you. Itu saja saudara-saudara. Tapi kadang-kadang juga saya puasa. Ini baru saja puasa 3 hari. Karena saya ada 4 permintaan kepada Tuhan. Salah satu adalah karunia nubuatan. Karunia bernubuat. Mengapa saudara-saudara? Sudah berkali-kali saya baca, tapi kok kemarin saya kayaknya tersentak gitu. Waktu saya baca Korintus, Paulus mengatakan, dari semua karunia kalau bisa peroleh karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat itu bisa membangun gereja dan bisa membangun diri dan bisa membangun teman-teman gereja. Dan saya pikir ini adalah suatu karunia baik juga kalau saya punya. Itu salah satu permintaan saya. Yang 3 permintaan itu pribadi. Jadi itulah yang saya lakukan kadang-kadang. Saudara-saudara, next slide please. Fasting can be a wonderful spiritual experience. Puasa bisa menjadi pengalaman yang berguna. Orang percaya yang tidak pernah melakukan puasa dan doa belum pernah mengalami disiplin rohani yang memberkati banyak manusia dari zaman ke zaman. Billy Graham. Saudara-saudara, orang-orang seperti Billy Graham, Franklin Graham anaknya, putranya, Rick Warren, Reinhard Bonke, dan masih banyak lagi orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang gerejanya lebih dari puluhan ribu. Saudara-saudara, saya tidak perlu bertanya kepada mereka, kamu berpuasa enggak? Karena saya udah tahu jawabannya. Pasti mereka berpuasa. You can not do those things. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar kalau doa kita tidak berkuasa. Dan doa kita itu hanya bisa berkuasa kalau kita puasa. Wah, itu rhyme ya. Doa kita berkuasa kalau kita puasa. Saudara-saudara, percaya saya. Jadi tentang puasa sekali lagi, kita itu meningkatkan kapasitas rohani kita. Dengan berpuasa kita mendisiplinkan tubuh kita. Tubuh menjadi hamba Tuhan. Kalau tadi malas melayani, sekarang gairah melayani. Percaya saya. Kalau tadinya ada kata Jawa aras-arasan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, sekarang kita bergairah. Dengan puasa kita mengundang kuasa Allah menjadi nyata di bumi. Berpuasa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita dan mentransformasi doa-doa kita. Next. Yohanes 4, 23, 24. Ini 2 ayat yang merubah hidup saya, saudara-saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah
benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba renungkan ayat ini, saudara-saudara. Kalau kita menyembah Allah, apa kita menyembahnya dengan roh? Apa kita menyembahnya dalam kebenaran? Ayat ini saya mungkin sudah puluhan kali membacanya. Tetapi 2012 ayat ini menjadi rema bagi saya. Saya tangkap ayat ini. Saya bolak-balikin, saya analisa, saya baca buku-buku lain dan sebagainya. Dan sekarang saya mempunyai pandangan bahwa ini adalah salah satu cara. Dan cara yang mungkin paling mudah untuk menjadi intim dengan Allah. Kalau dulu saya terus terang melayani, tapi keintiman dengan Allah. Kalau saya bilang nggak ada juga enggak juga. Kalau saya bilang ada juga enggak juga. Bagaimana ya? Ya gitu-gitulah. Tapi begitu saya praktekkan ini, saudara-saudara, berubah total hidup saya. Berubah total. Jadi saya mengatakan, kemurahan Tuhan itu luar biasa bagi saya dalam kehidupan saya. Pertama, dia tangkap saya pada waktu saya 50 tahun. Dan kedua, waktu dia memberikan saya cara untuk intim dengan dia. Saya berani mengatakan sekarang saya ada keintiman dengan Allah. Salah satu cara saya menyembah dia adalah tiap pagi 1 jam saya menaikkan puji-pujian. Tapi itu juga kalau cuman itu saja, saudara-saudara, percuma. Mendingan kita dengar lagu-lagu rock and roll. Tapi hal itu bukan itu saja, tapi hidup dalam kebenaran, nah itu sulit. Tidak mudah, saudara. Kadang-kadang kepleset juga masih. Jangan bilang itu mudah. Kepleset, saudara. Dalam kebenaran itu kita kadang-kadang merubah hati kita. Yang tadinya tidak care, kita sekarang care. Nah, ini adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang berkenan, saudara-saudara. Banyak orang hebat-hebat di Alkitab. Tapi Daud yang berkenan di hatiku. Dan juga Bunda Maria. Yang berkenan di hatiku. Daud. Mengapa? Next slide. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Saudara-saudara, Daud ini adalah orang yang luar biasa. Di Mazmur 71 ayat 8 dia katakan, mulutku penuh dengan pujian untuk menghormati Allahku sepanjang hari. Apa mulut kita penuh dengan pujian, saudara-saudara? Apa mulut kita penuh dengan umpatan? Apa mulut kita penuh dengan makian? Apa mulut kita penuh dengan kritik? Dan sebagainya. Mari kita ikuti Daud supaya mulut kita penuh dengan pujian untuk menghormati Allah kita sepanjang hari. Next slide. Konklusi, saudara.
berdoalah, dan jangan lupa berpuasalah. Dan supaya menghadirkan Tuhan kalau kita berdoa dan berpuasa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mohon Pak Edi untuk menanggapi firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya kami diberkati dengan semua yang sudah Pak Frit sampaikan melalui pergumulan di dalam puasa yang dilakukan oleh dia, dan kami diberkati. Berkati Pak Frit dalam pelayanan, dalam segala hal yang Pak Frit inginkan ke depan, biarlah Tuhan yang memberkatinya secara berlimpah dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap hamba Tuhan, Majelis Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih kepada Pak Frit Triman yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Pak Frit. Untuk mengakhiri ibadah pagi ini, lagu Aku Pilih Yesus akan kita nyanyikan. Selanjutnya, komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pak Pendeta Edi SS. Kami persilakan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Coba silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Amin.